Kami membuka diri, berkolaborasi, diskusi dengan teman-teman kampus, ternyata ada yang nggak terpikirkan di kami gitu ya. Ternyata, dan ini memang harus dimulai dari memang berinteraksi gitu ya. Jadi menemukan hal-hal baru Hal-hal yang baru, betul. tidak diketahui sebelumnya, Betul, begitu iya. ya Pak ya. Praktik baik itu terhadap mahasiswa ya, bagaimana kita berinteraksi sehingga teknologi itu bisa terus mengalir ya, tidak hanya sebatas dari dosen memberikan tapi bisa diteruskan oleh mahasiswa. SMK itu adalah BMW, bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha. Dengan ini semua, dengan bantuan ini akan terwujud. Kemudian anak-anak kita PKL, kemudian namanya sinkronisasi kurikulum, yang semuanya itu sekolah itu bisa hampir setara dengan yang diinginkan di industri. Ujung-ujungnya anak kita akan direkrut di industri itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo sahabat Tikbud, selamat datang di Siniar Silaturahmi Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Mutaka Herunisa sebagai pemandu acara dalam acara hari ini. Siniar Merdeka Belajar dalam rangka bulan Merdeka Belajar kali ini mengangkat tema akselerasi inovasi melalui dana padanan vokasi. Sudah hadir bersama kita di sini 3 orang narasumber yang mewakili Satuan Pendidikan Vokasi dan Mitra Industri. Mungkin boleh diperkenalkan nih Pak, mulai dari Bapak dulu. Iya, perkenalkan saya Sri Kuntadi dari PT Telkom Indonesia. Bu. Ya, perkenalkan saya Ibu Maria Ulfa Agustin dari SMK Negeri 58 Jakarta. Bapak. Ya, perkenalkan, nama saya Luki Pradikta Astiara Harja dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Baik, sahabat Tikbud, sebelum kita mulai, mari kita saksikan video pemantik untuk diskusi kita hari ini. SMK bisa, SMK hebat.
Selamat datang di SMK Negeri 58 Jakarta. Berdasarkan SK Operasional Sekolah, SMK Negeri 58 Jakarta didirikan sejak tahun 1992 dan mulai beroperasi sejak tahun 1993. Dengan luas tanah sekitar 12.000 meter persegi. SMK Negeri 58 Jakarta merupakan satu-satunya sekolah menengah kejuruan di DKI Jakarta dengan bidang keahlian seni dan kerajinan. SMK Negeri 58 Jakarta merupakan salah satu lembaga pendidikan kejuruan terbaik di DKI Jakarta dan terus berupaya meningkatkan kualitasnya. Hal ini terbukti dengan diraihnya berbagai prestasi sekolah, guru, maupun prestasi para peserta didik di SMK Negeri 58 Jakarta. Nah, sahabat Tikbud, sudah kita saksikan bersama video profil tentang SMK-PK Skema Pemadanan. SMK-PK Skema Pemadanan ini adalah salah satu bentuk dana padanan yang diberikan pemerintah untuk pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia. Nah, untuk mengetahui program ini lebih lanjut, kita akan mengobrol dengan Ibu Maria Ulfa dari SMKN 58 Jakarta ya, Bu ya? Betul. Boleh diceritakan nggak, Bu? Ada berapa program keahlian sih di SMKN 58 Jakarta ini? SMK Negeri 58 Jakarta ada 7 kompetensi keahlian. Yang pertama adalah desain, pemodelan, dan informasi bangunan atau DPIB. Yang kedua, teknik fabrikasi logam dan manufakturing atau TVLM. Yang ketiga, seni lukis. Yang keempat, desain komunikasi visual. Yang kelima, kriya kreatif batik dan tekstil. Yang keenam, kriya kreatif logam dan perhiasan. Serta yang ketujuh, kriya kreatif kayu dan rotan. Baik ya Bu, cukup banyak juga berarti ya Bu ya. Kalau untuk yang mendapatkan pendanaan itu keahlian yang mana ya Bu? Ya, yang kriya kreatif logam dan perhiasan. Oh, dan itu menjadi satu-satunya ya yang Satu-satunya mendapatkan di Indonesia yang alhamdulillah mendapatkan skema pendanaan dukungan dari industri. Ya baik, sangat menarik sekali ya. Bagaimana tuh prosesnya Bu? Ya, prosesnya kami awalnya mengadakan koordinasi atau diskusi dengan teman-teman guru dan juga kepala kompetensi keahlian. Kemudian untuk mencari komitmen, sepakat mau maju untuk mengikuti skema pemadanan ini. Dan alhamdulillah disetujui. Kemudian yang kedua adalah kita juga berkolaborasi dengan industri yang mendukung. Kebetulan PT Pegadaian Galeri 24 itu sangat mendukung. Yang kemudian yang ketiga juga kita baru mulai untuk mengajukan tahap yang berikutnya. Alhamdulillah lolos. Alhamdulillah. Kalau untuk tahun-tahun sebelumnya bagaimana Bu? Ya, tahun sebelumnya juga sama. Kebetulan kami sudah mengajukan tahun 2022. Tapi mungkin belum kebuka lagi ya untuk yang program kami. Tapi memang akhirnya satu-satunya kata yang disampaikan oleh kementerian bahwa ini adalah satu-satunya program yang diloloskan nanti sebagai pilot project. Oh begitu ya, sebagai pilot project ya Bu ya. Ya itu sebelumnya memang belum karena juga ada tunggakan laporan jadi belum bisa masuk nanti menjelang itu kepala sekolah yang lama. Sekarang alhamdulillah saya hadir di situ baru 6 bulan sudah masuk untuk menjadi sekolah SMK Pusat Keunggulan reguler dan kemudian lanjut ke sekolah SMK PIK Pusat Keunggulan skema pemadanan dukungan. Oke, baik. Tadi kan disebutkan ada mitra industri ya Bu. Betul. Bagaimana sih Bu bisa link dengan mitra industri tersebut? Ya, kami sudah menjalin tahun 2020 bahkan masih pandemi. PT Galeri 24 memberikan CSR alat-alat kebersihan. Kemudian kita meyakinkan kepada perusahaan itu bahwa kita punya program keahlian kriya kreatif logam yang anak-anak kita juga tidak kalah ya, punya potensi yang lebih. Jadi kita memberikan dukungan pendekatan persuasif baik itu verbal maupun non verbal untuk meyakinkan pada industri. Nah, kemudian berikutnya memberikan bantuan peralatan kepada kami. Kemudian dan seterusnya sampailah kita masuk pada lolos di pusat keunggulan ini, SMK Pusat Keunggulan. Oke, baik. Apakah ada teaching factory yang dibangun, Bu? Ya, untuk program ini teaching factory akan dibangun.
dengan bantuan skema pusat pemadanan, Tinsifatri dibangun dan mendapat bantuan peralatan yang kemudian nanti akan kerjasama dengan PT Galeri 24 itu dengan membuat sebuah perhiasan. Perhiasan yang berawal mungkin dari awalnya di repair, kemudian yang nanti akan dikerjakan di sekolah adalah emas nanti sebanyak insya Allah 160 per bulan. Itu luar biasa, jadi industri memberikan kepercayaan pada kita untuk membuat sebuah produk perhiasan yang nanti akan dipasarkan oleh PT Galeri 24. Itu luar biasa. Luar biasa sekali, bisa mengembangkan SMK-nya juga ya Bu ya. Sangat bisa mengembangkan untuk anak-anak didik kita dan juga sekolah kita makin berkualitas. Makin berkualitas. Baik, selain memberikan dana padanan pada SMK, Kemendikbudristek juga memberikan bantuan dana padanan pada perguruan tinggi vokasi. Nah, kita langsung ngobrol aja mungkinnya dengan Pak Luki dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya yang mendapatkan pendanaan di Matching Fund 2023. Boleh diceritakan sedikit, Pak? Baik. Awal mula terkait dengan pengajuan dana padanan di 2023, kami salah satu tim dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya bekerjasama berkolaborasi dengan PT Telkom Indonesia. Awal mula kami tidak serta-merta langsung ajukan di 2023. Kami sudah menjalin kerjasama dengan PT Telkom itu diawali di tahun 2022 untuk mengembangkan suatu alat produk ya, bisa disebut dengan perangkat modular yang di situ kita sebagai peneliti mengembangkan produk IoT yang dipasang di penerangan jalan umum ya, atau biasa sebut PJU. Nah, dari situ di 2022 kita juga mengangkat ide itu berdasarkan dari kondisi di lapangan. Karena di situ kita sudah ada kajian di salah satu pengelola ya, penerangan jalan umum di salah satu kota di Jawa Timur ya, di Kota Gresik itu kita banyak diskusi untuk melihat kenapa, problem apa yang terjadi pada PJU atau penerangan jalan umum. Nah, sehingga dari situ kita gali ada beberapa poin penting ya terkait dengan efisiensi, operation and maintenance, terkait dengan PJU itu sendiri ya. Kita lihat kan banyak sekali PJU yang ada bahkan di mulai desa, kecamatan, kota, bahkan di suatu negara itu bisa dibilang ratusan bahkan ribuan PJU. Bagaimana kita nanti bisa mengoptimalkan dari proses penerangan jalan umum itu. Setelah itu di tahun 2022 kita juga melibatkan mahasiswa juga dengan ada beberapa program dari kementerian. Kita juga mengangkat problem based project learning. Salah satu plannya ada di Kota Gresik itu sendiri, sehingga di situ muncullah produk ya, satu produk yang akan kita ajukan. Nah, pada saat itu kita terus berkomitmen dengan PT Telkom Indonesia melakukan riset ya, karena ada satu divisi di PT Telkom. Luaran dari produk 2022 kita sudah bisa membuat produk yang disebut dengan perangkat modular itu. Setelah itu di tahun 2003 kami berkomitmen dengan PT Telkom untuk mengajukan dana padanan. Kala itu disebut matching fund ya, atau dana padanan 2003 dari kampus kami. Salah satunya kami berhasil mendapatkan pendanaan dari 13 judul yang diterima oleh Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Baik, berarti inovasinya adalah perangkat modular ya untuk penerangan jalan umum. Kelebihannya apa sih Pak dibandingkan dengan PJU lainnya? Oke, terkait dengan kelebihan ini yang perlu kami tekankan bahwa produk kami ini kami tidak membuat lampunya ya, artinya kami membuat sebuah produk atau alat yang kompak di mana itu nanti akan dipasang di PJU sehingga membuat lampu-lampu PJU yang lama itu ya, yang masih konvensional yang hanya bisa nyala dan mati itu menjadi smart. Smart dalam artian ini adalah dapat mendukung proses maintenance operasional juga. Di sisi lain alat kami itu tidak harus mengganti lampu yang ada. Jadi kita lihat kan yang existing kan banyak lampu-lampu yang lama yang masih digunakan, maka alat kami itu akan dipasangkan di situ tanpa mengganti satu lampu secara keseluruhan. Nah, sehingga dari situ bisa menjadikan nilai tambah dari lampu penerangan jalan umum itu, sehingga dari situ kita bisa melakukan sistem monitoring dengan tujuan yang telah saya sebutkan tadi ya. Salah satunya ada efisiensi, pengaturan lampu, terus monitoring. Artinya di situ kita bisa melihat
kondisi dari lampu penerang jalan umum itu di satu titik dari satu tempat. Kalau kita tahu sekarang kan banyak sekali tersebar ini ya, penerangan jalan umum, kita bisa monitoring dengan pengelola di satu tempat itu sendiri. Jadi untuk pemakaiannya hanya perlu ditambah aja ya, tidak perlu mengganti secara keseluruhan begitu ya Pak? Ditambahkan. Kalau untuk monitoringnya sendiri itu seperti apa? Oke, jadi untuk monitoring ini kita berbasis web ya, jadi pengelola bisa di tempatnya untuk memonitoring sistem dari alat kami, di mana monitoring itu nanti digunakan untuk melihat kondisi lampu, bahkan per titik lampu itu bisa. Nah, artinya di situ baik parameter electrical ya kita nyebutnya, dari tegangan, arus listrik, lalu ada daya pemakaian yang nantinya kita bisa evaluasi untuk apakah ini efisien, bagaimana cara untuk melakukan efisiensi. Selain itu ada juga kami mencoba mengatur, ada salah satu apa disebut dengan fitur ya, atau itu ada sensor cahaya ya. Artinya yang biasa konvensional itu biasanya pakai timer ya, atau disebut dengan lampu nyala jam sekian, mati jam sekian. Oh iya. Tapi iklim tidak apa ya, istilah hujan, mendung itu kan tidak mengenal jam. Dan bahkan mendung itu bisa membuat cahaya jadi redup ya. Nah, di situ alat kami juga bisa mendeteksi pada saat itu bisa mengaktifkan atau menyalakan lampu. Jadi tidak sebatas jam-jam tertentu ya, karena kita menyesuaikan kondisi alam lah, seperti itu. Nah, mekanisme monitoringnya ini Pak menggunakan apa? Apakah Wi-Fi atau bagaimana tuh Pak? Oke, jadi terkait dengan monitoring, jadi alat kami yang dipasang di set ya, di PJU itu dia akan mengirimkan data. Itu kita menggunakan berbasis radio frekuensi LoRa ya. Jadi itu salah satu yang menggantikan yang biasa digunakan GSM, itu kita bisa menggunakan tersebut. Lalu dikirim ke gateway terdekat dan dikirimkan ke pusat data. Dari data tersebut kita olah di pangkalan data. Lah data ini yang akan menjadi nilai value, menjadi estimasi data yang akan digunakan baik untuk estimasi pemeliharaan, estimasi kondisi di lapangan, terus untuk menjadwalkan ya maintenance-nya kapan, terus mengetahui titik-titik mana yang padam. Jadi tujuannya adalah selain efisiensi dari cost, juga meningkatkan efisiensi dari pemeliharaan dengan terbatasnya SDM yang ada. Baik, berarti itu dapat dukungan juga dari PT Telkom ya Pak ya? Benar sekali. Terkait apa tadi nama ini ya Pak ya? Jadi, kami disupport sangat banyak sekali terkait infrastruktur dan jaringan ya. Jaringannya. Jadi, jaringan konektivitas ya. Ya. Untuk radio frekuensi LoRa tersebut. Iya baik. Nah mungkin dari Pak Kun tadi nih dari PT Telkom, peran Bapak sebagai mitra dalam penelitian Pak Luki ini seperti apa Pak? Ya, tentunya kami gitu ya, PT Telkom menyambut baik kolaborasi kami sebagai industri dan juga pihak kampus gitu ya, di mana kolaborasi ini kami rasa nantinya gitu dapat mendukung rencana bisnis kami ke depan juga gitu ya. Peran kami memang kami sesuaikan dengan kami di Telkom ada 3 capability gitu ya, digital connectivity, kemudian digital platform, dan juga digital services. Dan memang ketika dalam pengembangannya dari teman-teman PENS, Mas Luki ini membutuhkan dukungan terkait connectivity, dan kami pun mendukung di arah itu tentunya gitu kan. Dan memang yang disampaikan oleh Mas Luki tadi gitu ya, banyak digital connectivity yang kami miliki. Salah satunya adalah LoRa. Memang LoRa ini kami rasa nanti akan fit gitu ya untuk mendukung komunikasi data dari sensor-sensor ataupun perangkat IoT yang dikembangkan oleh teman-teman di PENS, supaya bisa berkomunikasi dan juga tadi ya dikumpulkan dalam sebuah platform supaya dapat dimonitor menjadi sebuah dashboard gitu, Mbak. Baik, berarti apa sih pertimbangan mitra nih Telkom, PT Telkom Indonesia untuk memberikan bantuan kepada peneliti? Ya, tentunya kami juga tidak serta-merta langsung menerima gitu ya, mohon maaf Mas Luki gitu ya. Karena kami di internal juga ada proses tersendiri gitu ya, di mana kami merasa kami juga terbatas resource-nya gitu ya. Ketika kami terima semua proposal yang masuk gitu ya, tentunya tim kami juga akan sangat besar load pekerjaannya. Dan kami pun melihat juga dari aspek bisnis dan strategi juga gitu ya. Kami melihat dari proposal yang masuk ke kami lihat kira-kira yang inline dengan strategi bisnis kami yang mana, dan itu pun yang nanti akan kami dukung gitu. Baik, berarti itu apakah ada dibatasi setiap tahunnya atau tergantung yang sesuai saja dengan industri? Ya, tentunya
ada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh manajemen gitu ya. Untuk yang tahun ini memang kebijakan untuk mendeliver atau menjalankan sebuah riset yang bersama-sama dengan kampus memang kami batasi di angka 30 atau 50 gitu ya, seperti itu. Ini pun melihat dari kondisi internal di kami gitu ya, melihat di belakangnya lah, apakah riset kami mampu dalam rangka berkolaborasi dengan kampus gitu ya. Dan kami pun selain berkolaborasi dengan eksternal kampus-kampus, pekerjaan kami di riset juga ada pekerjaan riset yang kami kembangkan dari internal juga, seperti itu. Menarik sekali, berarti tidak hanya memberikan alat-alat gitu ya Pak, tapi juga berkolaborasi dalam riset sekarang industri itu ya Pak ya. Iya. Menurut Bapak itu tuh sebuah hal yang baik untuk kedepannya atau bagaimana Pak? Ya, kalau menurut kami sih ini setali tiga uang gitu ya. Dimana ketika kami day by day gitu ya melakukan riset dan inovasi untuk mencari tahu kira-kira produk apa yang dibutuhkan oleh market kami. Awalnya kan kami build sendiri gitu ya. Tapi kembali melihat resource yang ada di kami tentunya terbatas gitu ya. Opsi kolaborasi tentunya akan jadi satu opsi yang mungkin terbaik gitu ya. Makanya kami berkolaborasi dengan kampus PENS, kampus vokasi tentunya, yang secara kapabilitas dan teknologi memang sudah siap gitu ya untuk mendukung kami di area situ. Gitu. Baik. Kalau dari sudut pandang industri nih Pak, penelitian atau cheating factor yang seperti apa sih yang bisa menarik industri untuk memberikan dana gitu Pak? Ya, tentunya kami di riset dan inovasi biasanya setiap periode waktu punya tema gitu ya. Khususnya di 2-3 tahun ini tema kami tentang IoT. Makanya tepat kemarin ketika teman-teman dari PENS mengajukan proposal terkait IoT gitu ya. Dan ini memang sesuai dengan tema kami gitu ya. Dan apalagi yang dikembangkan oleh Mas Luki dan teman-teman ini ada kemungkinan besar ini melengkapi line up pengembangan produk kami. Tentunya kan kami punya lini bisnis terkait Smart City, di mana Smart City ini salah satu kebutuhan solusinya adalah mencerdaskan berbagai sarana pendukung untuk suatu kota. Salah satunya adalah PJU. Dan memang bicara tentang PJU, banyak partner di luar sana yang menawarkan ke kami, ya udah pakai produk kami aja, ini kan sudah jadi gitu ya. Asumsinya kalaupun produk jadi ya satu perangkat, satu set gitu ya. Cuma memang kalau kita implementasi atau kita tawarkan ke dinas-dinas atau ke customer kami gitu ya, terkesan harus mengganti ya lampu-lampu yang existing, nanti seperti apa jadinya gitu. Nah ini kami melihat dari yang dikembangkan oleh teman-teman PENS ini jadi solusi gitu ya. Jadi ada yang mungkin ingin beli satu set yang mungkin belum punya, ada juga yang memang sudah punya tapi ingin dicerdaskan dalam tanda kutip gitu ya. Nah inilah mungkin kami melihat ada potensi di arah sana gitu. Berarti memang melihat dari potensinya dan kesesuaiannya juga dengan industri ya. Nah itu kan dari pihak industri nih. Saya juga mau dengar dong dari pihak peneliti gimana sih biar bisa menarik mitra untuk bisa berkolaborasi gitu. Ya, ini kalau diceritakan cukup panjang juga ya. Jadi kita mulai tahun 2022 ya, kurang lebih itu sudah bekerja keras untuk membangun trust ya, terutama dengan PT Telkom untuk meyakinkan bahwa produk kami ini akan inline dengan atau disebutkan dengan ada program link and match ya dengan perusahaan. Jadi dari situ banyak sekali FGD ya, function group diskusi yang kita lakukan dengan PT Telkom, sehingga di situ kita mendapatkan satu titik disebut apa ya, benang merah ya, kesamaan tujuan dan visi sehingga akan mendapatkan suatu produk yang layak jual. Seperti halnya kami juga di tim peneliti juga mempunyai target ya, artinya di situ ada konsep hilirisasi ya, artinya kalau hanya kami di bidang pendidikan untuk hilirisasi atau komersialisasi itu pun nggak akan cukup ya, karena kita harus juga bekerja sama dengan industri bagaimana nanti produk ini nanti kami siapkan untuk standar layak operasi, layak jual dan sertifikasi komersialisasi akan dapat seperti itu. Oh, baik. Dari pihak industri, dari pihak peneliti. Nah kalau untuk SMK bagaimana Bu? Apakah sama dengan peneliti gitu cara menggait mitranya? Oh tidak, mungkin kami lebih ke arah anak-anak kita kan guru tamu ke anak-anak kita PKL di industri, kemudian industri juga guru tamu ke sekolah kami untuk mencapai link itu tadi kesepakatan link and match kurikulumnya sehingga apa yang diajarkan di sekolah itu sudah sama dengan yang ada di industri. Nah, itu penting sekali
kan nanti ke depannya anak-anak kita juga akan direkrut. Jadi Iya. sudah hampir kompetensinya udah sesuai dengan yang diinginkan di industri. Setelah kita mengadakan magang guru, kemudian anak-anak kita PKL, kemudian namanya sinkronisasi kurikulum, yang semuanya itu membuat kita sekolah itu bisa hampir setara dengan yang diinginkan di industri. Ujung-ujungnya anak kita akan direkrut di industri itu. Jadi sudah setahun. lebih ke saling berkunjung ya, Saling, biar iya. tahu apa yang dibutuhkan Betul. industri, dan industri juga Iya. tahu nih kalau di SMK ini ada yang bagus gitu Iya, ya. ada yang kebutuhan yang harus pokoknya semuanya dicukupin gitu. Iya. Mantap banget nih. Baik Bu. Nah, kalau manfaat yang Ibu rasakan nih setelah mendapatkan dana padanan ini, Ya. seperti apa Bu? Terbantu semuanya, ya, terbantu semuanya mulai dari peralatan, kemudian gedung kita juga dibantu, gedung redesain, renovasi yang sesuai dengan yang ada di industri, peralatan cukup, guru magang cukup, ada guru magang, anak-anak kita juga industri guru tamu juga, kemudian anak kita PKL mengadakan teaching factory di situ juga, semuanya benar-benar kita dengan industri itu seperti kawin gitu, nikah pas semuanya. Industri ada di sekolah dengan teaching factory juga. Iya. Kalau untuk siswanya, manfaat yang dirasakan siswa tuh seperti apa? Menambah kompetensinya berlebih, jadinya tidak hanya cukup pelajarannya teori atau prakteknya di sekolah aja, tetapi benar-benar praktis yang ada di industri, ada di sekolah kita. Menambah kompetensi ya Menambah Bu. kompetensi. Jadi semakin Baik. kaya akan ilmu Kaya pada akan para ilmu. siswanya ya. Betul, itu yang diinginkan. Kalau bagi peneliti nih Pak, bagaimana manfaat yang dirasakan oleh Bapak? Oke, terkait dengan kami terima dana padanan 2003 ini sangat bermanfaat sekali ya, terutama saya sendiri selaku dosen sangat menunjang ya untuk kegiatan Tridharma. Jadi di skala dosen penelitian ini terus berkelanjutan untuk menghasilkan suatu produk ya, artinya tidak hanya sebatas berhenti di kertas ya, artinya menjadi suatu produk. Begitu pula terkait dengan dana padanan ini, bagi kampus kami juga mendapatkan ya support baik barang maupun bahan-bahan habis yang bisa digunakan untuk dimanfaatkan oleh teman-teman mahasiswa ya untuk praktikum pembelajaran terkait dengan produk yang kita buat. Di situ juga kami juga berdampak pada mahasiswa terkait dengan riset independen. Jadi di sini kan dana matching fund ini kami tidak serta hanya dosen aja, tapi kita ada terlibat, ada mahasiswa, ada kampus, terus ada mitra ya, terus ada target nanti konsumen seperti itu. Jadi mahasiswa pun dalam 1 tahun kemarin kita mengikutkan dalam proses mulai pembuatan sampai pengujian ya. Kita ajukan di pengujian lab sehingga mahasiswa itu mendapatkan nilai tambah. Jadi seperti ini teorinya, prakteknya seperti apa. Jadi dia bisa juga nantinya menghasilkan ikut dalam menghasilkan sebuah produk. Jadi selain itu luaran-luaran ada 3 kemarin yang kita capai, yaitu dari produk itu sendiri ya, ada 15 pitch ya yang siap kita gunakan. Lalu ada paten terdaftar, itu juga kita menambah rekognisi ya, artinya kita bekerjasama dengan PT Telkom. Di situ juga terdata juga bagaimana nanti hak paten antara kami dengan PT Telkom. Lalu di situ juga ada diseminasi, terus penguatan publikasi dan sebagainya yang melibatkan juga mahasiswa. Terutama kita juga mengikut sertakan mahasiswa ini supaya sesuai dengan tema ya, jelas Merdeka Belajar ya. Artinya tidak hanya di kuliah, istilahnya tidak hanya di ruang kuliah ya, dia dapatkan pengalaman, tetapi dengan by project, by pengalaman, kita terjun langsung di power nyebutnya plan ya, atau disebut tempat-tempat yang akan menjadikan pekerjaan, itu menambah wawasan baik dari skillnya terutama kita asah seperti itu. Berarti memang mahasiswa mendapatkan banyak manfaat juga ya Pak? Benar sekali. Project based learning begitu ya Pak? Nah, kalau untuk industri nih Pak, manfaat apa sih yang dirasakan industri dari program-program ini? Ya, kebanyakan sudah disampaikan Mas Luki tadi ya. Tapi memang kami baik langsung maupun tidak langsung banyak mendapatkan manfaatnya gitu ya. Dari sisi produk mungkin ya, kami kan secara positioning sebagai BUMN gitu ya, memang dan juga sebagai perusahaan terbuka gitu, PT gitu ya. Dan sebagai PT pun ditarget untuk menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Tentunya salah satunya adalah menghasilkan produk-produk yang mungkin kompetitif untuk customer kami. Nah, biasanya kami kan mengembangkan sendiri produk tersebut gitu ya. Memang banyak effort yang kami keluarkan.
tentunya kolaborasi dengan kampus, tentunya tadi yang disampaikan Mas Luki, produk-produk yang mungkin bisa menjadi salah satu andalan kami ketika kami rasa ini produknya ini kompetitif gitu ya, sehingga kami terbantu di area sana gitu ya, satu. Yang kedua di area people juga, ketika kami memutuskan untuk joint research dengan PENS gitu ya, tidak hanya joint research dalam rangka mengembangkan produk, tapi tentunya melibatkan mahasiswa supaya tadi ya langsung gitu ya. Karena kan bicara tentang belajar gitu ya, di kami di corporate university skema belajar itu 10, 20, 70 gitu ya. 10 itu belajar mandiri ya, mereka belajar dari manapun gitu ya. Dari online pun sekarang banyak gitu ya. Yang 20 ini biasanya kami coaching gitu ya, diskusi lah kalau mungkin teman-teman mahasiswa. Nah yang 70 ini yang mungkin praktek langsung ke lapangan, experiential learning gitu ya. Kami bilangnya seperti itu. Sehingga memang kalau belajar banyak tanpa implementasi ini mungkin kalau kita yang dulu melakukan ya jadi cepat lupa gitu ya. Tapi kalaupun langsung praktek ya itu mungkin langsung mendapatkan manfaat dan mungkin ya tadi ya tidak akan lupa gitu Mbak. Nah berarti banyak sekali manfaat yang dirasakan oleh Bapak Ibu ya, baik untuk gurunya, untuk dosen, untuk siswa, untuk mahasiswa, bahkan untuk industrinya pun mendapatkan manfaat. Nah apa sih harapan Bapak Ibu untuk program ini ke depannya? Mungkin bisa dimulai dari Pak Kun tadi. Oke, ya harapannya tentunya ini kan program bagus ya Mbak ya. Tentunya kalau bicara program sudah bagus harus dipertahankan, itu satu. Yang kedua mungkin nitip gitu ya kepada pemilik program supaya program ini lebih lagi nanti menyesuaikan kepada tema-tema yang saat ini industri hadapi gitu ya. Karena kan kami juga perlu bantuan tidak hanya mungkin ya dari PEN aja. Kampus-kampus lain yang mungkin belum masuk dalam program ini kami harapkan juga bisa masuk supaya kita bisa berkolaborasi ya. Tentunya dalam rangka membangun bangsa ini. Kalau kami kan memang dituntut oleh pemerintah juga untuk menyiapkan digital talent gitu ya. Kami merasa kalau digital talent di Telkom kan terbatas gitu ya, paling puluhan ribu saja. Sedangkan arahan dari Pak Presiden di tahun ini ya, itu paling tidak 600.000 yang harus kita siapkan. Karena targetnya kan menyiapkan digital talent 9 juta untuk 15 tahun, sehingga per tahun 600.000. Nah, kalau kami lihat digital talent di kami ya kurang cukup gitu ya, sehingga kami harus melihat ke belakang gitu ya. Di mana ke belakang ini ya antara kampus atau SMK dari tempat Bu Maria gitu ya. Sehingga kami berpikir potensi untuk kolaborasi dengan kampus lain ini sangat diharapkan supaya teman-teman juga bisa memiliki kesempatan untuk berkolaborasi dengan Telkom gitu. Baik, berarti harapannya lebih banyak lagi yang bergabung Betul. dalam program ini. Iya. Kalau untuk Bu Maria bagaimana Bu? Untuk program skema pemadanan dukungan ini sangat bagus ya. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Pak Kun tadi memang harus dilanjutkan. Karena masih belum semuanya dari SMK-SMK yang ada di Indonesia itu akan mendapatkan bantuan itu. Nah, sangat mendukung karena untuk tadi keberlanjutan output, terutama output untuk SMK itu adalah BMW. Bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha. Dengan ini semua, dengan bantuan ini akan terwujud. Ya, itu saya rasa dilanjutkan. Baik, dilanjutkan ya Bu ya. Setuju. Kalau untuk Pak Luki bagaimana? Ini bisa dibilang sama juga ya. Yang perlu kita tekankan kan kita udah dapat ya harus dilanjutkan ya. Iya. Artinya Biar merata selain itu ya. ya minimal harus dipertahankan dan ditingkatkan ya. Ya, Karena itu ditingkatkan. sangat memiliki dampak yang luar biasa ya bagi dunia pendidikan maupun dunia industri. Artinya di situ media kita untuk link and match ya. Karena tanpa pendidikan, tanpa industri dan sebaliknya ya susah akan menghasilkan suatu produk yang istilahnya berkompetitif dan ini. Jadi harapan kami sebagai dosen maupun tim peneliti ya tetap harus dipertahankan dan ditingkatkan seperti itu. Baik, berarti dari semuanya Bapak Ibu berharap agar program ini dilanjutkan dan mungkin ditingkatkan ya agar bisa lebih baik lagi. Nah baik, kan Bapak Ibu semua ini menjalankan program udah cukup lama selama setahun begitu ya. Ada nggak sih hal menarik yang Bapak Ibu temukan? Mulai dari Ibu Maria mungkin boleh diceritakan. Baik, praktek baik yang pernah saya lakukan adalah yang jelas itu sebenarnya tidak menyangka bahwa jurusan kami masuk satu ya karena tidak ada di yang lainnya. Jadi untuk kreatif logam dan perhiasan itu benar-benar satu-satunya yang bisa lolos gitu. Nah kemudian dampaknya adalah kita juga luar biasa sekali, ternyata dukungan industri itu benar-benar mau mempercayakan kita untuk teaching factory perhiasan yang
itu barang mahal ya, tapi mempercayakan kepada kami dan itu luar biasa sekali. Itu merupakan tantangan sekaligus juga kesempatan untuk kita meningkatkan kualitas di SMK. Itu sangat luar biasa. Berarti tidak menyangka ya Bu bisa mendapatkan pendanaan ini. Kalau untuk Pak Luki bagaimana Pak? Oke. Jadi dari kegiatan ini yang paling membuat saya terkesan ya, artinya praktik baik itu terhadap mahasiswa ya, bagaimana kita berinteraksi tidak hanya mengajar tapi mendidik ya. Jadi tidak hanya memberikan informasi berupa ilmu teknologi tetapi bagaimana bisa memahamkan mereka sehingga teknologi itu bisa terus mengalir ya, tidak hanya sebatas dari dosen memberikan tapi bisa diteruskan oleh mahasiswa. Selain itu juga saya sangat berterima kasih sekali nih dengan PT Telkom Indonesia yang sekelas BUMN yang internasional ya. Kami bisa bekerja sama, belajar bagaimana birokrasi terkait dengan pengurusan program ini yang harus naik turun, gempur dan sebagainya, akhirnya bisa diterima menjadi partner ya antara pendidikan dan PT Telkom Indonesia seperti itu. Baik, kalau untuk dari Bapak tadi bagaimana? Ya, tentunya kami gitu ya, yang day by day bekerja mencari solusi untuk customer kami gitu ya. Memang kadang hanya berkutat di arah situ gitu ya. Harus kadang suatu masa memang harus membuka diri untuk keluar gitu ya, membuka wawasan dan lain-lain. Dan ini memang kami dapatkan setelah berinteraksi dan berkolaborasi dengan kampus-kampus. Karena kami berpikir apalagi lingkup karyawan gitu yang bekerja, ya udah lingkupnya teknologi dan lain-lain ya itu aja gitu. Tapi kalau kami membuka diri berkolaborasi diskusi dengan teman-teman kampus, ternyata ada yang nggak terpikirkan di kami gitu ya. Ternyata dan ini memang harus dimulai dari memang berinteraksi gitu ya. Dan memang untungnya interaksi yang kami lakukan menghasilkan sesuatu bagi Telkom dan perusahaan pada khususnya gitu. Jadi menemukan hal-hal baru yang betul. tidak diketahui sebelumnya Betul, begitu iya. ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya. Semoga program ini bisa berkelanjutan terus dan bisa memberikan manfaat terus. Nah, menarik sekali ya obrolan kita pada hari ini. Dana padanan yang diberikan pada Satuan Pendidikan Vokasi ternyata bisa memberikan banyak dampak positif bagi Satuan Pendidikan Vokasi dan untuk pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia. Mari kita bergerak bersama untuk melanjutkan Merdeka Belajar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Merdeka Belajar.